Mahasiswa, untuk mata kuliah pengantar akuntansi, kita lanjut lagi ya mengenai jurnal penyesuaian. Namun kali ini kita akan menyesuaikan untuk aset tetap. Dalam contoh ini, Ibu akan bahas mengenai aset tetap peralatan. Namun sebelumnya, bagaimana cara menyesuaikan aset tetap? Yaitu dengan cara melakukan penyusutan atas aset tetap tersebut. Bila perusahaan memiliki aset tetap, maka harus ditentukan umur ekonomis atau persentase penyusutan dari aset tetap tersebut. Kita ke contoh soal aja ya. Katakanlah harga perolehan mesin fotokopi ini adalah 20 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun, maka cara menentukan penyusutan adalah dengan cara 20 juta dibagi dengan 5 tahun, maka penyusutan yang dilakukan per tahun adalah 4 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya menjadi 31 Desember, akunting akan melakukan penyusutan atas aset tetap fotokopi ini, yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4 juta. Kemudian jurnal penyesuaian untuk utang, yaitu utang beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Kemudian pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Untuk beban yang masih harus dibayar atau utang beban, atau yang kita kenal dengan utang accrual, yaitu utang atau beban yang masih harus dibayar dalam satu periode, seperti utang gaji, utang bunga, utang pajak, dan utang sewa. Intinya adalah dalam satu periode pelaporan akuntansi. Contoh, gaji karyawan dibayar setiap tanggal 5 sejumlah 40 juta. Sehingga di akhir periode perusahaan harus mengakui beban gaji yang masih harus dibayar. Maka jurnal penyesuaiannya di 31 Desember, beban gaji pada utang gaji sebesar 40 juta. Nanti utang gaji ini ketika tanggal 5 yang akan dibayar, maka utang gaji pada kas sebesar 40 juta. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan diterima di muka sering dikenal dengan utang pendapatan. Pencatatan transaksi pendapatan diterima di muka itu hampir mirip dengan biaya dibayar di muka. Jadi dia bisa bersifat deferral dan accrual. Seperti biasa, deferral itu ditangguhkan atau penundaan, sedangkan accrual itu diakui atau pengakuan. Ketika ditangguhkan, dia akan ditaruh sebagai kas pada pendapatan diterima di muka. Jadi dia ditangguhkan menjadi utang pendapatan. Sedangkan ini di accrual, kas langsung diakui sebagai pendapatan. Jadi itu bedanya ya. Ini ditangguhkan menjadi utang, sedangkan ini diakui langsung menjadi pendapatan. Maka ketika penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka menjadi pendapatan diterima di muka pada akui sebagai pendapatan. Ketika perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan semua, maka pendapatan yang diakui harus diakui sebagai pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan.
Katakanlah perusahaan truk food menerima order 3 parti kebun yang akan diadakan oleh yayasan. Perusahaan ini telah menerima uang muka atas order tersebut sebesar 15 juta. Namun di akhir periode yang terselesaikan baru 10 juta. Maka jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di mukanya adalah, ketika dia mencatat transaksi, deferral, dan accrual, dia akan mencatat kas pada pendapatan diterima di muka kalau deferral. Namun bila accrual, dia akan mencatat kas pada pendapatan. Karena ordernya baru diselesaikan sebesar 10 juta, maka pendapatan diterima di muka boleh dikeluarkan utangnya 10 juta, pada pendapatan boleh dinyatakan atau diakui 10 juta. Namun bila accrual, kas pada pendapatan 15 juta, karena sudah diakui sebagai pendapatan, maka pendapatannya harus dikurangi, yaitu sebesar 5 juta. Dan harus disesuaikan pendapatan diterima di muka 5 juta atau menjadi utang 5 juta, utang pendapatan. Jadi nanti untuk utang bank, utang besar jangka panjang, dan obligasi itu akan dibahas di akuntansi keuangan 2. Kesimpulannya, untuk ayat jurnal penyesuaian, persediaan barang dagang itu di pengantar akuntansi 2, penghapusan piutang di akuntansi keuangan 1, utang jangka pendek dan utang jangka panjang di akuntansi keuangan 2. Kalian bisa tonton itu video ibu, ada juga tentang jurnal penyesuaian ini.